Halo semua, perkenalkan nama saya Rahmawati Setiaharini. Kali ini saya akan membahas rangkuman dari buku Kotler yang berjudul Marketing Management, tepatnya pada bab 10 yang berjudul Crafting the Brand Positioning, atau menyusun penempatan posisi suatu merek. Untuk membahas lebih lanjut, kita perlu ketahui apa itu brand positioning. Menurut Kotler, positioning adalah tindakan mendesain penawaran dan citra perusahaan untuk menempati tempat yang berbeda di pikiran target pasar. Lalu, menurut Keegan, positioning adalah proses mengembangkan strategi untuk mengamati tempat atau mengisi tempat di benak target konsumen. Jadi, dapat disimpulkan bahwa brand positioning adalah proses strategi untuk mengembangkan merek agar berada dalam benak konsumen dengan tujuan memberikan image positif untuk memaksimalkan potensi keuntungan perusahaan. Selanjutnya, menentukan brand positioning. Untuk menentukan brand positioning, kita memerlukan langkah seperti berikut. Yang pertama, memilih kerangka acuan secara kompetitif. Terdapat cara untuk menentukan kerangka acuan, yaitu mengidentifikasi pesaing dan menganalisa pesaing. Langkah kedua yaitu mengidentifikasi points of difference dan points of parity. Points of difference atau aspek perbedaan adalah atribut atau manfaat yang konsumen dapat pada merek dagang yang tidak dapat ditemukan pada merek pesaingnya. Terdapat kriteria untuk menentukan points of difference, yaitu diinginkan konsumen, disampaikan oleh perusahaan, dan berbeda dengan pesaing. Lalu, points of parity atau aspek persamaan adalah atribut atau manfaat yang tidak selalu unik untuk merek tersebut tetapi sebenarnya dapat dibagi dengan merek lain. Terdapat 3 points of parity, yaitu kategori points of parity atau manfaat yang konsumen anggap penting dalam kategori produk, korelasi points of parity atau adanya potensi negatif dari hubungan positif pada merek, dan persamaan kompetitif atau rancangan cara untuk mengatasi kelemahan merek yang dirasa oleh pesaing. Langkah yang ketiga yaitu memilih points of difference dan points of parity secara spesifik. Terdapat 3 cara untuk menentukan points of parity dan point of difference mana saja yang akan dipilih untuk mengembangkan brand positioning, yaitu yang pertama, sarana pembedaan. Pemasar harus bisa memenuhi keinginan konsumen agar bisa memberikan sesuai dengan kemampuan perusahaan mereka. Lalu, pemetaan perseptif. Peta persepsinya adalah representasi visual dari persepsi konsumen dan preferensi. Selanjutnya, emotional branding, yaitu memuat points of difference dan points of parity yang menarik bagi kedua sisi baik kepala atau pikiran maupun hati. Langkah yang keempat yaitu membuat brand mantra. Brand mantra biasanya terdiri dari 3 hingga 5 kata yang merupakan gambaran intisari merek dan janji merek. Terdapat 3 kriteria brand mantra, yaitu communicate, yaitu harus dapat mendeskripsikan hal unik pada brand, simplify atau mantra yang efektif harus mudah diingat, dan inspire, yaitu bermakna dan dapat memberikan inspirasi. Membangun brand position memerlukan beberapa tahap. Di antaranya yang pertama, mengkomunikasikan kategori keanggotaan. Ada 3 cara untuk menyampaikan keanggotaan kategori sebuah merek. Yang pertama, mengumumkan kelebihan kategori. Yang kedua, menyampaikannya dengan baik dan mempercayakan penggambaran produk. Langkah yang kedua yaitu mengkomunikasikan points of difference dan points of parity. Untuk mengkomunikasikan point of difference dan point of parity dapat dilakukan melalui pendekatan mencakup meluncurkan 2 kampanye pemasaran yang berbeda yang ditujukan untuk atribut atau manfaat merek yang berbeda. Langkah yang ketiga adalah memantau persaingan. Dalam menilai potensi ancaman dari pesaing, terdapat 3 variabel yang berguna. Yang pertama, share of market atau pangsa pesaing dari target pasar, share of mind atau persentase pelanggan dalam menanggapi pernyataan perusahaan manakah yang pertama kali muncul di benak Anda dalam industri ini, lalu share of heart, persentase pelanggan dalam menanggapi pernyataan perusahaan manakah yang ingin Anda beli produknya. Dari 3 poin di atas, share of market, share of mind, share of heart, dapat diartikan perusahaan yang memperoleh keuntungan akan tetap dalam pangsa pikiran atau pangsa hati serta tak terelakkan dan akan membuat keuntungan dalam pangsa pasar dan profitabilitas. Pendekatan alternatif untuk mencapai brand positioning.
Menurut Kotler, pendekatan alternatif yang dapat digunakan berupa narasi dan storytelling merek. Terdapat 5 elemen dari narasi brand, yaitu cerita brand dalam bentuk istilah atau metafora, pengalaman atau cara konsumen berhubungan dengan merek tersebut, bahasa visual atau ekspresi untuk merek tersebut, cara narasi yang diungkapkan secara eksperimental, dan peran brand tersebut dalam kehidupan konsumen. Selain itu, terdapat pula kerangka untuk membuat storytelling brand. Yang pertama, setting waktu, tempat, dan konteks. Cast atau brand sebagai karakter termasuk perannya dalam kehidupan penonton, naratif atau cara logika naratif berkembang yang seiring waktu, dan language atau bahasa yang digunakan. Contoh brand positioning dalam bidang finansial teknologi dan pariwisata. Dalam bidang finansial teknologi, saya mengambil contoh dari produk Link Aja. Link Aja adalah layanan keuangan elektronik berbasis aplikasi yang akan membuat transaksi keuangan lebih seru, lebih lancar, dan bebas repot. Link Aja merupakan joint venture 6 BUMN besar yaitu Telkom, Pertamina, Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN. BUMN fintech ini menggunakan skema QR Code terstandar sebagai landasan platform pembayaran digital. Link Aja yang sebelumnya bernama T-Cash merubah image dan cara transaksi menjadi lebih mudah hanya dengan menggunakan scan QR barcode. Di mana sebelumnya saat bernama T-Cash, transaksi perlu menggunakan NFC yang terkadang dianggap kurang fleksibel. Link Aja ingin menawarkan layanan pembayaran digital yang berbeda dari produk lainnya yang sudah ada di pasar saat ini, berfokus pada pemenuhan kebutuhan esensial masyarakat. Salah satunya adalah melalui program digitalisasi SPBU bersama Pertamina, pengenalan pembayaran nirsentuh di jalan tol dengan jasa marga, dan pembayaran digital di berbagai moda transportasi publik seperti kereta api, bis, LRT, MRT, pesawat, dan lain-lain. Maka dari itu, Link Aja memberikan branding mempermudah, praktis, dan cepat, seperti tagline Link Aja yaitu beres tanpa cash. Selanjutnya dalam bidang pariwisata, saya mengambil contoh brand Wonderful Indonesia. Dalam meningkatkan jumlah kedatangan wisatawan yang datang ke Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai lembaga pemerintah di bidang pariwisata menggunakan berbagai strategi, dan salah satunya adalah branding. Brand positioning menjadi salah satu strategi yang direncanakan terkait dengan reposisi brand Visit Indonesia Year menjadi Wonderful Indonesia. Hal ini dilakukan agar penyebaran brand Wonderful Indonesia mudah melekat pada benak target pasar yang diinginkan, terutama wisatawan asing yang datang ke Indonesia. Secara umum, gambaran brand positioning Wonderful Indonesia memiliki penilaian yang cukup baik. Wisatawan memiliki tingkat percaya yang tinggi pada brand Wonderful Indonesia yang memotivasi untuk mengunjungi Indonesia, dan para wisatawan merasa pariwisata Indonesia sesuai dengan slogan Wonderful Indonesia. Selain itu, kunjungan para wisatawan tersebut dilakukan kapanpun sesuai kebutuhan dan keinginan. Dengan kata lain, Wonderful Indonesia berhasil sebagai branding untuk Indonesia. Sekian pembahasan singkat mengenai bab menyusun penempatan posisi suatu merek. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.